Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu, apa kabarnya? Hari ini luar biasa karena kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Setiap orang, setiap individu memiliki potensi, dan potensi ini ada yang dikembangkan, diasah, dan tentunya semangat kita akan naik, turun, fluktuatif ya. Tapi kehadiran tamu satu ini benar-benar luar biasa dengan semangat yang sangat-sangat luar biasa. Sebelumnya, Pak, Halo, selamat datang Ibu Sri. Apa kabar, Bu? apa kabarnya ini? Luar biasa sekali ya Alhamdulillah. kegiatannya. Senang sekali ini diundang oleh Ibu Sri ini. Kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya, berarti Ya, ya. ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya di
Siap. Sehari ini ceritanya gimana nih kelas kreatif ini luar biasa sekali ya. Saya sampai kadang-kadang sosok Bapak ini luar biasa, semangatnya tuh nggak pernah turun gitu. Itu gimana tuh cara menjaganya tuh luar biasa. Ah, gimana ya? Mungkin tadi Bu Sri kan tanya-tanya kepada saya tentang moto hidup, saya bingung gitu. Moto hidupnya apa gitu ya. Mungkin berkaitan juga dengan tadi yang Ibu sampaikan, gimana kok semangatnya bisa terus ada gitu. Sebenarnya kalau secara kenyataannya kan semangat itu kadang ada, kadang tidak Ya, ada, tapi kembali fluktuatif ya. lagi ya fluktuatif, tapi kembali lagi kepada komitmen kita gitu kan. Kalau Betul. kita sudah berkomitmen 100% kepada suatu hal, saya pikir rintangan apapun itu bisa kita hadapi gitu ya Bu ya. Artinya selama kita bersama dengan Bu Sri juga mungkin sekitar setahun lebih gitu ya. Ya. Kemudian dengan rekan-rekan lain itu lebih dari 2008 ya, 2008 sekarang 2021. Berapa tahun ya Bu Sri? Lebih dari 10 Udah tahun. mulainya dari 2008 ya. 2008 ya, kita mulainya dari 2008. Itu nanti kita bisa lihat foto-fotonya ya Bu Sri ya. Itu ada Ya, foto-foto bentar awal-awal ya, saya buka dulu. kegiatan kelas kreatif sampai dengan hari ini 2021. Artinya perjalanan panjang nih Bu Sri. Jadi kalau ceritanya mudah-mudahan bisa cukup sejam Bu. Kita Lebih mengganti. sepertinya. Ada di Google Slide Bu, maaf Ya. kalau untuk gambar-gambarnya. Oh, ini benar-benar loh Gini. fotonya. Iya nih, maaf last minute ya ini foto-foto yang saya masukkannya Bu. Boleh nanti kalau ada tanya-tanya, tanya aja Belum Bu ke ya. foto ini nih, Pak Dan. Ya. Awal mulanya ide menjadi founder kan ya di sini ya, founder kelas kreatif sendiri itu apa ya yang mendasarinya itu? Sebenarnya kan ini sejarahnya panjang ya Bu ya. Jadi tahun 2007 itu saya ke Banda Aceh melakukan training kepada guru-guru korban ini ya, daerah tsunami waktu itu kan. Tsunami. Ya, jadi diundang oleh International Baccalaureate memfasilitasi workshop kepada guru-guru yang ada di sana, bolak-balik ke Aceh itu per 6 bulan kalau tidak salah saya bolak-balik ke Selama sana. berapa lama itu, Pak? Tampaknya 2 tahunan Bu, sekitar 2 tahunan Lumayan gitu ya, ya. sekitar 2 tahunan ya. Jadi melakukan training, jadi partnership, jadi ada satu guru di Bandung, satu guru Singapura, kita training bersama, ketemunya di Aceh gitu. Tentu dengan apa namanya, dengan proses pelatihan dulu, bagaimana sih menjadi trainer kepada guru-guru gitu ya. Kemudian setelah selesai program tersebut, saya lanjutkan juga gitu, karena kita ada kolaborasi dengan salah satu sekolah yang ada di Aceh, Fajar Hidayah. Kemudian saya juga melakukan training di Fajar Hidayah kepada guru-guru di sekitar Fajar Hidayah juga, gitu kan. Artinya sudah selesai nih programnya. Kembali ke Bandung, gitu kan, kembali ke Bandung. Kemudian dipikir-pikir, kok bisa ya kita pergi ke Aceh, kenapa kita tidak bisa juga lakukan di Bandung, gitu kan, untuk kegiatan training-training. Apalagi kan di sekolah saya, Bandung International School, kita hampir semua gurunya ekspat waktu itu. Artinya guru orang Indonesianya itu hanya bahasa Indonesia saja. Satu orang? Ada Hanya berapa yang guru itu? warga negara Indonesia, sekitar 3 orang kalau bisa 3 nyebutnya. orang. SMP, SMA itu ya, 3 atau 4 orang. Kemudian ya udahlah kita coba apa namanya, kita cobakan yuk di Bandung gitu. Kemudian saya coba dekati kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolahnya juga ikut ke Aceh. Jadi ya udah kita coba aja di Bandung gitu kan. Artinya dengan memfasilitasi workshop kepada guru-guru nasional ya, guru-guru nasional yang ada di sekitar sekolah. Karena memang kita pematerinya ekspat, yang bisa terjangkau itu hanya guru bahasa Inggris gitu. Karena semua materi kan disampaikan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, betul. Dalam bahasa Inggris gitu. 2009 kita mulai. Itu sebenarnya tantangannya cukup berat Bu, karena zaman dulu kan kita hanya mengenal surat dan SMS, belum ada WhatsApp seperti sekarang yang tinggal di broadcast informasi workshop kemudian cepat ya kalau sekarang kan. Zaman dulu itu sampai suratnya itu manual gitu, surat pakai perangko dikirim gitu kan. Kemudian nanti pada saat workshop silakan peserta datang. Karena dari awal konsep saya, alhamdulillah Bu Sri sampai hari ini
selalu gratis kegiatan itu. Jadi zaman dulu pun ketika tidak ada uang itu gratis gitu. Luar biasa ya, bisa terselenggara dengan baik gitu kan, dan rutin ya. Itu Rutin yang sulit kan, rutinitasnya. Betul, per 2 bulan Bu Sri waktu itu. Kita 2 bulan mendekati guru-guru ekspat, yuk ngajar yuk, memberikan berbagi ilmunya kepada guru-guru nasional nih untuk pengajaran interaktif gitu kan. Alhamdulillah juga gitu kan, guru-guru ekspatnya, kemudian ada guru Indonesianya juga, asisten Indonesia juga ikut terlibat per 2 bulan. Cuman memang karena budaya Indonesia ya, ketika kita mengundang kita yang akan memfasilitasi segala sesuatunya, apalagi kalau ini workshop seharian gitu ya, termasuk makan siang, termasuk snack, alhamdulillah aja ada rizkinya gitu. Jadi begitu ya, luar ada biasa. sumbangan-sumbangan gitu. Jadi berjalan, kemudian ini banyak juga ya pesertanya ya? Banyak Bu, alhamdulillah. Kita walaupun kita batasi ya, di akhirnya kita batasi gitu. Kalau ada pendaftar di last minute kita batasi. Tapi rata-rata sih sekitar 30-an Bu. Kita rata-rata 30. Ini ragam gurunya dari SMA kah atau campur? Awalnya guru SD dulu Bu. Jadi kita dulu itu masih ada pelajaran bahasa Inggris ya di SD. Betul. Kita undang guru bahasa Inggris untuk mengikuti pelatihan. Kemudian di batch 2 kita naik level gitu kan ke guru SD dan SMP. Kemudian di batch 3 kita naik level lagi, lebih luas lagi jangkauannya guru SD, SMP, SMA kepada sekolah-sekolah yang dekat dengan Bandung lokasinya gitu. Jadi dengan Purwakarta, dengan Cimahi, dengan wilayah jadinya ya. Bandung, iya jadinya wilayah. Sampai terakhir-terakhir sih Sukabumi pada datang gitu. Zaman dulu itu tidak seperti sekarang gitu yang workshop, webinar langsung seluruh Indonesia. Zaman dulu itu lebih terbatas gitu. Tapi alhamdulillah itu sih. Base camp-nya berarti di mana tuh tempatnya, venue-nya? Di Bandung International School. Tetap di BIS ya. Ya, kita selalu lokasinya di BIS gitu. Belum pada saat itu kita belum pindah ke lokasi lain gitu ya. Masih di BIS gitu, Bu. Nah, untuk substansi materi nih bagaimana nih pada nih untuk meramunya gitu? Apakah memang sesuai kebutuhan dulu melalui survei atau apa gitu misalnya? Sebenarnya ide awalnya kan karena berdasarkan pengalaman pribadi ya Bu ya. Awal ketika pertama kali mengadakan workshop ini. Artinya saya kan berasal dari guru sekolah nasional. Saya mengajar di SMA Pasundan 2 Cimahi, saya mengajar di SMP Pasundan 2 Bandung. Kemudian saya juga berasal dari pendidikan nasional di mana kadang tantangan dari guru adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan yang interaktif, kegiatan yang fun gitu kan. Karena pembelajaran itu kan kadang diulang-ulang ya, jadi membosankan ya bagi siswa itu sendiri. Jadi awal-awalnya itu ketika saya masuk ke sekolah internasional, loh ternyata banyak ya teori-teori, pendekatan, strategi mengajar yang menarik, media yang sederhana sampai media yang high-tech itu ada gitu. Jadi saya pikir ini penting nih untuk bisa dikuasai juga oleh guru-guru gitu. Maaf Bu, kita berbicaranya konteks 2008 ya, bukan konteks 2021 di mana guru udah super gitu kan dengan segala akses teknologi dan strategi yang banyak tersebar dan kesempatan workshop banyak. Pada saat itu kesempatan workshop terbatas Bu. Jadi inilah saya pikir kesempatan workshop yang level internasional tapi diberikan secara gratis. Dan saya pikir ini benar-benar luar biasa ya, jadi kan bermanfaat sekali ya buat guru-guru. Iya, insya Allah Bu. Jadi itu awalnya gitu kan dari refleksi saya pribadi. Kemudian lambat laun ya kita tanya kepada peserta, kan suka ada survei ya di akhir kegiatan, apa nih topik yang ingin dibahas gitu kan. Nanti kita coba ramu, kita juga sesuaikan dengan kesediaan dari guru ekspat dan guru Indonesia yang ada di BIS-nya. Nah, dari sana terus bergulir kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah sih kalau misalnya dilihat dari antusias peserta tinggi, itu selalu banyak gitu. Selalu kita menutup pendaftaran. Awal-awal masih banyak yang ragu-ragu ini teh apa gitu kan. Bentuknya ada misi tambahan nggak gitu kan, apalagi ini pematerinya ekspat, ada ini nggak, ada visi terselubung nggak gitu, sampai ada yang nanya seperti itu, ini tuh sekolah apa gitu kan. Ya kalau sudah ada yang mengikuti, kemudian hasilnya terlihat, kemudian peserta juga menyampaikan, ya kita kegiatannya ya reguler gitu, tidak ada unsur apapun, ya akhirnya
ya terus berjalan bertahun-tahun. Yang workshop per 2 bulan itu alhamdulillah kita bisa jalan. Berarti yang di awal workshop itu tidak atau belum menyentuh ke ranah nulis-menulis ya kan, kalau yang sekarang tuh lebih ke digiring untuk menulis gitu kan, ada produk hasilnya. Untuk dulu itu mungkin belum ya? Belum, Bu. Menulis itu 2018 kita. Pas di 2018. Ya, 2018. Punten ya, saya kembali ke sini. Ini, nah ini buku kelas kreatif 2018 terbit pertama kali. Ya, terbit pertama kali 2018. Jadi kenapa kita masuk ke menulis? Karena saya pikir waktu itu ya kita jangkauannya ingin nasional ya. Kita jangkauannya ingin nasional, dan salah satu caranya adalah dengan menulis dan membagikan file PDF-nya. Karena proses pula ya. Ya, karena IDP-nya juga selesai waktu itu. 2018 itu selesai gitu. Karena kan IDP itu menyatu dengan Bandung International School. Sedangkan kelas kreatif itu sudah terpisah dari Bandung International School gitu. Jadi ya udah, kita selesai dengan IDP, tapi kita selesaikan dengan sebuah hal yang bisa kita berikan gitu kan, kita kontribusikan kepada pendidikan yang lebih luas melalui membuat sebuah buku. Ya udah, itu berarti finale dari Education Development Project selesai dengan buku kelas kreatif yang nantinya menjadi nama komunitas kelas kreatif Indonesia. Gitu. Dengan tim sendiri itu jumlahnya ada berapa orang nih Pak, dan timnya? Tim saat ini, Bu? Ya, di kelas kreatif. Karena sebenarnya ini kan komunitas ya, ini bukan organisasi. Jadi nanti insya Allah kita ada tim yang lain. Tapi sejauh ini saya pikir semua yang ada di kelas kreatif ya kita bisa saling support. Jadi tim bersama, support ya, betul. Karena belum berbentuk organisasi sih, Bu. Jadi saya pikir mengalir dulu ya. Ya, mengalir dulu saja gitu ya, mengalir dulu saja. Ya, menarik sekali Pak, dan ini kegiatannya tuh. Sementara dari sisi gurunya sendiri kan akhirnya terbentuk gitu ya, bahwa mereka juga daya ataupun minat belajarnya tuh tinggi ya, terlihat sekarang ya. Nah, proses dari awal mula dibentuk kelas kreatif sendiri sampai ke posisi sekarang itu progresnya itu seperti apa nih? Berarti naik terus mungkin ya? Progresnya karena kita ini dulu ya Bu ya. Ini kan namanya Education Development Project dulu nih yang yang kita inisiasinya gitu kan. Kemudian kita lanjut sebentar. Ini kegiatan-kegiatannya sampai ke koran Jakarta Post dan PR juga. Kemudian PR juga di sini. Jadi prosesnya itu karena ini panjang ya Bu ya, 2018 sampai 2020. Lumayan ya, udah berapa tahun ya? Dengan education development, ya udah lama Ibu. Iya, jadi udah selesai dengan IDP tahun 2018. Kita kan vakum dulu nih, udah selesai gitu kan. Saya pikir apa nih, what's next gitu kan untuk kegiatan selanjutnya. Karena kalau berbagi itu saya senang Bu, saya senang berbagi. Kemudian saya senang berkegiatan, berorganisasi gitu kan, berkoneksi dengan guru-guru. Ya akhirnya dari salah satu yang pernah mengikuti IDP dulu itu Bu Titin, kemudian saya minta ini ada Bu Titin ya. Bu Titin deh juga. Iya. Yuk kita kolaborasi antara Bandung International School dengan MGMP waktu itu. Nah, kata Bu Titin, yuk kita MGMP katanya. Akhirnya kita mulai dengan MGMP Lembang waktu itu. Saya membawa Ibu Bandung Barat ya maksudnya ya. Bandung Barat. Kemudian lanjut ke MGMP Bandung Barat, tapi yang rayon berapa gitu kan, ada berapa rayon ya Bu ya, ada 1, rayon 2 gitu kan. Jadi di rayon 2 juga. Kemudian juga ke MGMP Kota Bandung. Jadi akhirnya kalau di IDP itu guru-guru yang datang ke BIS, kalau setelah IDP itu guru-guru BIS yang berkeliling gitu. Berkeliling ya, betul. Sebenarnya rencana kota ya jadinya. Betul. Rencana awalnya itu ya udah saya sekalian bawa mereka untuk mengenal budaya Indonesia gitu ya. Artinya budaya yang dekat dengan Kota Bandung. Tadinya mau bawa ke Purwakarta, mau ke Sukabumi, mau ke daerah-daerah yang ada di dekat Kota Bandung. Cuman
karena keterbatasan waktu juga ya yang bisanya yang deket-deket aja akhirnya gitu. Begitu Bu. Jadi itulah awalnya selesai IDP, kemudian ada kegiatan MGMP, kemudian ini sebelum pandemi ya. Kemudian kita membuka WhatsApp group gitu kan, membuka WhatsApp group untuk guru-guru ex IDP lah namanya gitu. Guru-guru ex IDP kita gabung, kita ada di WhatsApp group. Kemudian kita kumpul yuk gitu kan, waktu itu kita kumpul yuk sebelum pandemi ya Bu ya, kita kumpul yuk. Ini kita pernah sekali gitu kita kumpul di SMK Pariwisata Telkom gitu kan untuk mempelajari Google Certified Educator. Jadi belum rame sekarang itu, dulu kita udah Bu. Udah duluan ya. Udah duluan kita Google Certified-nya. Iya, kita udah latihan Bu. Kita udah persiapan untuk ujian, walaupun mungkin yang ikut ujiannya hanya 1 atau 2, tapi arahnya untuk ke apa yang terjadi saat ini itu kita sudah gitu ya. Sudah dimulai ya. Mulai gitu kita sudah. Kemudian pandemi hadir gitu kan. Ya kita di grup juga akhirnya ya udah kita bagaimana nih caranya untuk kita bisa mempersiapkan diri gitu kan untuk mengajar secara online. Karena secara jujur ya, walaupun saya di sekolah internasional, sama juga kita dipersiapkan bukan untuk mengajar online, kita dipersiapkan untuk mengajar tatap muka. Tatap muka ya. Tapi alhamdulillah dengan diskusi-diskusi akhirnya kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Dulu itu yang namanya Zoom aja kita nggak kenal gitu kan. Betul. Gimana sih cara breakout room Zoom? Bagaimana sih cara daftar Zoom? Betul. Awal-awal diskusi itu seperti itu Bu. Apa sih bedanya Zoom dengan Jmeet gitu kan? Itu awal-awal banget diskusi. Bagaimana sih cara mengajar siswa segala macam. Karena jadi tatap muka tuh kan benar-benar kita ya bingung gitu si anaknya paham atau tidak gitu kan, tidak ada komunikasi ya, jadinya benar-benar diajak learning by doing-nya benar-benar ya akhirnya dengan PJJ ini. Betul Bu. Iya, dan saya pikir masih banyak guru yang tersesat, bukan tersesat ya. Bahasa Inggrisnya sih lost gitu, bahasa Indonesianya guru yang masih belajar, artinya masih belajar gimana sih cara mengajar PJJ yang efektif. Karena saya pikir kadang kita melihatnya kepada refleksi eksternal. Oh, anak tidak termotivasi, oh anak tidak memiliki teknologi, oh anak bla 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 gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kembali lagi dengan apapun fasilitas yang kita miliki, sebenarnya kita bisa gitu kan memfasilitasi kegiatan PJJ yang lebih efektif. Kalau misalnya anak hanya punya HP, ya kita cari aplikasi-aplikasi yang yang bisa digunakan di HP. Kalau anak kurang motivasi, berarti apa nih yang terjadi dengan kelasnya? Apakah kelasnya menyenangkan atau kelasnya hanya misalnya mengajar kok seperti tatap muka saja gitu. Jadi banyak faktor. Jadi dari gurunya itu yang penting ya. Oleh karena itulah sebagai SDM ya utamanya. Betul. Namun begini nih Pak Dan, kalau dilihat dari sumber daya gitu ya yang masuk ke kelas kreatif ini kan memang guru-guru yang pengen belajar gitu kan. Sementara kan di luaran sana juga masih banyak kayak guru yang udahlah aku ngajar seadanya dengan apa yang aku bisa gitu. Nah, hal-hal yang begini apakah masuk digali di kelas kreatif sendiri nggak untuk bisa memotivasi guru-guru yang sepertinya kayak motivasinya tuh udah nggak ada gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, sebenarnya motivasi itu kan bisa bersifat internal atau eksternal ya Bu ya. Jadi ketika motivasi internalnya sudah agak turun, tapi ketika melihat teman-teman yang lain semangat di kelas kreatif, saya pikir banyak guru juga yang akhirnya terpengaruh gitu loh. Ini bisa loh kita mengajar seperti ini ya. Oh ini ibu ini bisa loh mengajar seperti itu gitu. Jadi saya pikir ya itulah pentingnya sebuah komunitas gitu. Kita saling support, kita saling support ya. Betul. Oleh karena itu diskusinya kan dilakukan harian Bu. Artinya kalau misalnya dilakukan mingguan mungkin akan ada down-nya gitu kan, ada gap-nya. Tapi kalau harian kan setidaknya kita terus-terusan terupdate dan pembelajarannya juga kan namanya micro learning gitu. Kita belajarnya sedikit-sedikit aja, nggak perlu yang membahas artikel yang panjang. Terlalu berat ya. Iya, kita kadang hanya membahas 1 poin kan di pagi itu kita bahas 1 poin aja, tapi memang poin itu yang kita bisa implementasikan di kelas gitu. Jadi itu sih konsep dari micro learning-nya.
Iya, luar biasa nih idenya, benar-benar jadi saling bertukar pikiran ya Pak ya, diskusi bersama walaupun dalam tatap mukanya kita tidak pernah, malah ya baru sama Pak Dadan juga saya baru kenalnya lewat virtual terus, tetapi terbangun gitu kan kreativitas dari guru-gurunya sendiri. Iya benar Bu, kita belum pernah ketemu ya. Betul. Belum, iya. Ini ketemuan pertama juga ini nih, yang kelas kreatif. Setelah nama kelas kreatif ya Bu ya, ini baru pertemuan pertama. Yang ini Sebelumnya belum. baru satu kali berarti. Satu kali, baru satu kali. Ya, dan keburu pandemi gitu. Berapa minggu kemudian pandemi lah udah. Kita tidak ada kegiatan offline lagi. Padahal dulu itu rencananya wah pengen A, pengen B, pengen C. Iya. Kita berharap nanti pandemi selesai mungkin kita adakan Bisa kegiatan. adakan acara ya bertemu gitu kan, temu Iya, nasional nantinya. betul Bu. Iya. Nah, untuk menggali potensi dari masing-masing individu itu kan luar biasa ya, Padan ya. Mungkin apa yang bisa Bapak sharing di sini bahwa seorang guru itu pasti bisa gitu, tapi kadang-kadang kan dia menyatakan diri saya nggak mampu gitu, nah hal-hal yang begitu itu bagaimana tuh Pak? Gimana ya Bu ya? Kan memang hal itu uh, terjadi gitu ya ketika kita kadang ragu-ragu dengan kemampuan diri sendiri gitu. Sendiri betul. Tapi saya selalu mendorong para guru atau rekan-rekan di kelas kreatif untuk mencobanya gitu kan. Karena kalau saya itu tidak menerima alasan. Setiap alasan pasti ada solusinya gitu kalau saya sih. Ya, betul. Alasannya oh saya kurang bisa menggunakan Gmeet misalnya. Ya udah kita coba daftar Gmeet-nya gitu kan, dibuat Gmeet-nya atau Google-nya daftar gitu. Jadi kan langsung aksi gitu ya. Betul. Jadi karena memang pasti Bu, ketika dalam sebuah ketika kita menawarkan ide pasti ada selalu yang aduh saya itu nggak bisa gitu. Pasti alasan gitu. Atau saya itu udah senior. Saya tuh pensiun bahasanya ya. Saya itu gaptek gitu. Ya kita belajar. Gaptek ya benar. Karena perkembangan perkembangan teknologi di siswa itu lebih cepat Bu dibandingkan dengan guru. Jadi jangan khawatir ketika guru mengatakan, aduh nanti siswa saya nggak bisa. Jangan Bu, itu mungkin persepsi dari ibu saja atau dari bapak saja. Kadang siswa itu diberikan sebuah instruksi singkat aja menggunakan sederhana pun ya. Ya betul, sebuah aplikasi sederhana misalnya Quizizz atau itu cepat, mereka itu lebih cepat gitu. Jadi jangan takut sih sebenarnya. Jadi ketika ada situasi yang guru-guru atau misalnya pendidik di kelas kreatif merasa saya kayaknya ragu-ragu nih, ya saya bilang ya coba aja dulu gitu kan, coba dulu. Kalau udah dicoba, kalau ada tantangan kan kita ada kita terbuka untuk didiskusikan gitu. Kalau bisa bertanya di grup, kalau misalnya agak sungkan bisa wapri juga gitu kan, untuk bisa ditanyakan, nanti bisa dibantu gimana sih menggunakan sebuah aplikasi. Karena selama pandemi kayaknya ngobrolnya awal-awal itu aplikasi, berbicara tentang penggunaan website A, website B, aplikasi B. Padahal sebelum pandemi itu kita berbicaranya strategi mengajar. Strategi ya. Ya, gitu. Kemudian ya setelah teknologi kayaknya cukup mahir ya kita kembali lagi ke strategi. Karena kan harus tetap digali ya. Iya, karena teknologi hanya memfasilitasi Bu. Yang paling penting itu kan strategi mengajarnya gitu. Learning experience-nya apa nih yang ingin kita fasilitasi di kelas online ini. Ya, betul. Karena sekarang itu kan malah anak-anak tuh dengan pandemi yang udah mulai berkepanjangan kan, kita ya tidak udah mau masuk 2 tahun ini, anak-anak menyatakan dengan bosan dengan PJJ. Nah, ini kan berarti menjadi tantangan tersendiri lagi bagi kita ya, seorang guru tidak hanya menghadirkan aplikasi yang memang mudah applicable gitu kan, tapi tetap juga harus mengarah ke situ. Namun kadang-kadang pada saat berbicara digital tool di kelas ataupun dalam kelas BDR ini, PJJ ini, ada trial error yang kadang mungkin guru-guru akhirnya seperti menghindari gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang jadi tidak berani menggunakan itu, nanti kalau ada trouble dan lain-lain saya tidak bisa handle seperti itu ya. Mungkin itu salah satu juga yang menjadikan kendala ya di lapangan ya Pak Dan ya. Betul. Iya. Jadi memang awal-awal trial and error.
Tapi lama-lama akhirnya sih sebenarnya berdasarkan pengalaman kita kembali ke yang basic, Bu. Kembali yang teknologi yang sederhana malah. Yang sederhana yang paling bisa ya. Betul. Kembali yang sederhana. Jadi awal-awal kita excited gitu kan dengan mau coba Bamboozle, mau coba Quizzes, mau coba Kahoot, mau coba apa lagi ya? Woodwall. Segala dicoba. Balik lagi gitu kan ke hal-hal yang sederhana. Saya pikir tidak masalah gitu kan kita menggunakan berbagai aplikasi, tapi memang yang nanti ujung tombaknya kan tetap di guru, bagaimana eksekusinya. Seberapa bagus pun aplikasinya, kalau gurunya tidak bisa, istilah saya itu mengorkestrakan pembelajaran online, itu tetap aja tidak menarik gitu kan, tetap demotivated student gitu. Jadi ya ujung tombaknya guru. Makanya dari awal berdirinya IDP kemudian kelas kreatif ya kita berfokusnya ke guru sebenarnya gitu. Bagaimana sih kita bisa menjadi pendidik yang menginspirasi gitu. Kalau dilihat dari visinya ya, pendidik yang menginspirasi di kelasnya masing-masing. Menginspirasi di sini artinya yang disukai oleh siswa, kemudian bisa memberikan kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar yang menyenangkan juga, yang efektif juga gitu, Bu. Iya. Ada satu hal poin penting ya sebenarnya pada saat guru-guru ini mengajar online, memang yang saya rasakan juga seperti tadi, coba-coba berbagai aplikasi gitu kan kita nggak tahu ya si aplikasi ini kekuatannya di mana, kekurangannya di mana. Di satu sisi memang trial error terjadi, kemudian kita belajar juga ya dari aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, dan kita mengetahui akhirnya kelebihan dan kekurangannya, yang akhirnya balik lagi, oh yang ini yang lebih bagus gitu. Dan memang proses pembelajaran kayak resiliensi ya masuknya kategorinya ya kalau yang seperti itu mungkin tidak semua guru tapi ya pada untuk melakukan itu kan. Iya Bu, betul. Iya, jadi memang perlu konsistensi juga, perlu komitmen juga gitu. Karena ada titik jenuhnya juga gitu ya. Betul. Atau misalnya ada titik yang sudah cukup deh dengan webinar gitu akhirnya gitu. Kalau udah masuk titik jenuh itu berarti udah bosan belajar atau bagaimana itu? Nah, atau sudah cukup gitu. Tapi kan konsepnya kelas kreatif belajar lagi tuh nantinya. Iya, kita konsepnya kan lifelong learner, Bu. Artinya ya terus belajar. Cuman memang apapun gitu kan dalam beberapa bagian itu memang ada titik jenuhnya. Saya juga pernah mengalami titik jenuh di mana saya tidak akan mengikuti webinar gitu kan. Artinya kita kan webinar itu sangat banyak Bu, tiap hari dalam satu hari kadang ada 3 webinar gitu ya. Kita akhirnya lebih selektif gitu. Mana sih sebenarnya yang lebih dibutuhkan ya. Yang lebih dibutuhkan, yang akan digunakan di kelas, atau misalnya mengacu kepada vendornya atau pada kepanitianya gitu kan, apakah ini nanti hanya akan buang-buang waktu ataukah ini akan memberikan saya banyak manfaat untuk mengajar, atau misalnya pertimbangan lain ada YouTube rekamannya di mana saya bisa lihat nanti, tidak harus ikut webinar saat ini gitu. Jadi udah selektif banget sekarang kalau untuk mengikuti webinar, hanya dipilih yang benar-benar bermanfaat, karena ingin mengurangi screen time Bu. Jadi itu screen time, kita kan ngajar juga online, kemudian kita belajar juga online, persiapan RPP juga online. Udah lumayan ya Pak ya. Jadi ya kita prioritaskan mana deh yang penting, sisanya kita berkegiatan di luar. Tetap kan harus jaga imun juga ya Pak ya. Betul Bu. Harus jaga sehat. Harus itu iya. Luar biasa Pak. Dan ini udah jam berapa nih? Nah ini sekarang berarti koleksi bukunya udah nyampe berapa nih Pak? Kalau yang sudah resmi terbit ber-ISBN itu 11 sih Bu. Jadi ada 11 buku. Ya, ada 11 buku, dimulai dari kelas kreatif. Kemudian ini nih yang menarik nih, dalam beberapa hal kita itu projected ke depan. Seperti tadi ya, kita belajar tentang Google Certified Educator, padahal di Indonesia belum ramai saat itu. Kita udah belajar, bahkan udah persiapan untuk ujian. Kemudian kita membuat buku kelas digital gitu kan, untuk persiapan mengajar menggunakan aplikasi-aplikasi. Ternyata ada PJJ gitu. Jadi artinya alhamdulillah gitu kan. Kepakai banget ya, gitu. Jadi idenya bisa dipakai. Kalau misalnya buku-buku selanjutnya sih lebih mengacu kepada konteks pembelajaran online. Kecuali belajar itu menyenangkan, saya bilang kita positive thinking yuk. Kita nanti kembali, ini Agustus tahun kemarin Bu. Ini perayaan 75
kemerdekaan Indonesia. Berarti tahun kemarin Tahun bulan kemarin ini ya? ya, yang ini ya? Ya, tahun kemarin bulan ini. Hmm. Jadi tahun itu pada bulan Agustus 2020 itu saya optimis gitu. Kita akan tatap muka. Jadi saya bilang ke guru-guru, dicoba ya buat artikelnya yang non teknologi gitu kan, karena kita untuk tetap muka. Kemudian Optimis jika kan? ya Karena kemudian berkepanjangan nih. betul, jika ibu lihat juga gambar-gambar yang di sini itu gambar-gambar yang KBM kita Tatap bertemu muka. dengan siswa gitu kan Ya, di kelas betul. berinteraksi gitu kan, dengan harapan waktu itu, dengan harapan kita akan tatap muka. Tapi ternyata ya setahun berlalu Bu, itu tahun Agustus tahun kemarin, sekarang Iya, udah 75, Agustus. sekarang kan 76 ya. Iya, kita masih online ya, tidak apa-apalah, setidaknya Tapi mudah-mudahan. menarik nih Padan, meramu isi bukunya ya. Pada saat saya buka tuh yang pertama saya dapat tuh ini ya, dapat hadiah dulu mengisi konten di itu apa, IG kalau nggak salah ya. Iya. Pas saya buka bukunya tuh berbeda dari buku-buku biasa yang kadang-kadang kan kita pas buka buku terlalu berat gitu, jadinya wah ini mah berat. Kalau ini pas dilihat ringan, terus pembahasannya tuh enak gitu. Nah ini konsep awalnya tuh bagaimana Pak untuk isi konten buku-buku ini? Ya. Jadi buku kelas kreatif tuh memang beda gitu dari yang lain gitu yang saya lihat. Ya. Sebenarnya kan konsepnya itu membawa workshop ke dalam bentuk tulisan, Bu. Karena di workshop kan kita berbicaranya tentang strategi mengajar ya, strategi mengajar interaktif. Kemudian yang saya pikirkan juga, kita itu belajar teori itu hanya pada saat kuliah gitu. Setelah kuliah kita lepas, kita sibuk dengan dunia kerja, kita sibuk mengajar, kita sibuk membuat RPP, rapat, menilai tugas anak dan lain-lain. Kadang kita kita udah tidak membaca lagi gitu kan tentang teori-teori mengajar atau teori-teori pendidikan, itu kita udah lepas. Nah, dengan konsep seperti itu saya pikir ya udah diadakan workshop, kemudian workshop selesai ya udah kita simpan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan teori dalam bentuk sebuah buku. Tapi buku pun itu tidak mau terlalu berat gitu. Artinya buku itu berisi tentang strategi mengajar tapi tetap harus ada latar belakang teorinya. Gitu kan. Ini kenapa kita melakukan A itu karena ada teori pendukungnya. Ada dasar ya. Ada dasarnya gitu. Jadi itulah alasan dari mulai kelas kreatif sampai kelas digital deh. Kita mulai awalinya dengan teori dulu deh gitu kan, teori-teori sederhana dulu sebelum kita ke aplikasinya. Sebenarnya kalau misalnya buku-buku selanjutnya juga hampir-hampir mirip, ringan semuanya, dibacanya ringan gitu kan, ringan dan pendek-pendek gitu kan, artikelnya pendek-pendek betul. Pendek-pendek. Artinya yang paling penting di sini itu memberikan inspirasi karena kita tidak masuk ke tahapan tutorial. Tapi dengan adanya misalnya menggunakan Flipgrid gitu kan, ada di buku 30 Digital Tools for Assessment, setidaknya terbayang, oh menggunakan Flipgrid itu seperti ini ya. Ya nanti gurunya bereksplorasi sendiri. Betul. Gitu kan, jadi tidak perlu tutorial. Secara detail ya dibahas. Karena tutorial itu Bu, di YouTube banyak gitu kan. Banyak, betul. Tinggal Google aja banyak gitu, jadi nggak perlu. Tapi yang susah itu ide Bu. Betul. Gitu. Jadi peramuan dari isi buku itu sendiri juga penting ya, sehingga bisa dipelajari oleh guru-guru. Dan memang di sini luar biasa ya penulisnya, seperti yang di buku ini. Berapa penulis nih ini Pak? Ini kayaknya yang paling banyak yang itu yang belajar ya? Menyenangkan sama semangat berbagi nih, kayaknya banyak sekali ini penulisnya, rombongan kita. Ini rombongan luar biasa. Iya, banyak. Dan di grup kelas kreatif tuh benar-benar auranya tuh beda banget gitu ya Pak ya. Kayaknya semangatnya tuh mereka jadi terbangun gitu ya, saling menyemangati gitu. Senangnya tuh gitu di grup itu. Amin Bu. Ya itu sih sebenarnya tujuannya itu. Maaf. Jadi saya sampaikan gitu kan, ada beberapa peran yang bisa kita lakukan gitu kan dalam kelas kreatif. Yang peran pertama tentu saja silent reader, nggak apa-apa gitu, silent reader nggak apa-apa, kita coba ya gitu, nggak komen, baca juga alhamdulillah, saya pikir dibaca alhamdulillah gitu ya, baca kemudian clear chat nggak apa-apa.
Kemudian ada yang kedua itu ikut terlibat dalam diskusi gitu. Ketika ada Betul. topik yang ditawarkan, ikut berdiskusi. Ada lagi yang ada lagi yang suka share gitu kan. Jadi ada yang share juga informasi Beragam ya. lain gitu kan. Ada juga yang forward. Jadi informasi yang ada di kelas kreatif di forward ke komunitasnya. Yang Jadi lain. ya bebas aja sih. Iya. Artinya memang tergantung kepada Individunya sih ya. kepada individunya masing-masing saja. Saya pikir ketika para pendidik bertahan di WA Group dari 2018 sampai dengan hari ini pun, saya pikir itu sudah menunjukkan motivasi, Bu. Betul. Kan Itu informasinya udah berapa banyak. totalnya, Pak, di WA Group yang ada tuh? Kayaknya udah banyak sekali ya. Kalau misalnya dihitung secara kasar ya, mungkin sekitar 2.000 kali, Bu. Kalau misalnya dengan termasuk English Club ya. Termasuk English Club gitu. Karena di kelas kreatif sendiri kan ada 4. 2.000 grup? 210. Kurang deh kayaknya, 2.000 kurang sih. Tapi sekitaran gitu, saya pikir sekitaran. Tapi kalau 1.000 sih pasti lebih. Itu Tapi kalau mengelola waktunya tuh gimana itu, Pak? Iya. Grup yang luar biasa banyak sekali. Sebenarnya dengan adanya teknologi dimudahkan, Bu. Dengan adanya teknologi dimudahkan sekali gitu kan. Kemudian saya juga karena peak time-nya saya pagi ya, saya bisa available-nya pagi gitu. Jadi ya benar-benar manajemen time waktu Bapak tuh benar-benar ya harus diatur betul. Betul. Jadi hanya bisa pagi ya udah pagi. Tapi kalau misalnya ada yang siang wapri atau sore wapri ya saya bilang maaf ya saya slow respon karena ada rapat segala macam. Karena kan setelahnya juga saya berkegiatan gitu. Betul. Jadi ya pagi aja sih intinya itu aja. Dan itu kalau dikonsistenkan ya udah jadi kebiasaan aja gitu. Jadi kayaknya kagok tidak gitu. Beban ya. Kalau tidak melakukan itu kagok gitu. Sudah tidak jadi beban lagi, Bu. Artinya betul. Karena kan kitanya juga suka gitu ya, Pak ya. Kitanya juga memang ya akhirnya jadi tidak jadi beban ya kalau dengan posisi seperti itu. Betul, Ibu. Ya. Luar biasa, Pak. Ini udah jam berapa sekarang? Sudah jam 5, Pak. Jam 5, iya. Tidak terasa ya, Bu ya? Iya, tidak terasa. Nah, ada yang ingin ditanyakan nih. Terus tadi buku-bukunya tuh kan bervarian ya dari kegiatan menulis baik guru, yang akhirnya kegiatan public speaking, ada webinarnya juga, yang akhirnya merambah ke anak-anak nih ya. Ini luar biasa nih. Kemarin nih karena saya dilibatkan juga di anak-anak nih luar biasa ternyata ya. Dan di sana akhirnya kita bahwa apa yang sudah kita miliki dari ilmu ataupun kesempatan ataupun pengalaman yang memang bisa kita share kepada orang lain, kepada anak didik kita yang masih butuh bantuan itu sangat jadi apa ya Pak? Jadi hidup ini lebih bermanfaat sebetulnya ya. Ya, setuju, Bu. Jadi apa ya? Kalau misalnya karena ilmu kan tidak ada batasnya, Bu ya. Ketika kita membagikan uang, mungkin di kitanya berkurang gitu. Kalau ilmu malah tidak ya. Iya, ketika kita membagikan ilmu malah kitanya juga semakin banyak gitu kan pengetahuannya. Artinya sebelum kita share kan kita baca dulu, kita cermati dulu, kita analisis dulu. Karena itu tanggung jawab moral juga gitu kan, ketika kita share ternyata yang kita share-nya salah atau yang kita share-nya hoax. Jadi jangan sampai melakukan malpraktek juga ya Pak ya. Kita filter dulu, Bu. Nah, filter di sini yang akhirnya membuat saya juga belajar gitu kan tentang membaca ulang apa yang saya pahami. Sesudah saya pahami baru saya share. Kemudian saya minta para pendidik di kelas kreatif untuk memberikan respon gitu. Karena itu proses pembelajaran yang penting, Bu, di responding itu penting. Karena kalau hanya membaca saja mungkin setelah 2 jam, setelah 1 jam lupa. Tapi kalau misalnya kita respon, kita hubungkan dengan konteks kita sebagai guru gitu ya. Karena konteks saya kan berbeda mungkin dengan konteks sekolahnya Bu Sri, dengan kelas yang diajarnya beda gitu. Tapi kalau sudah dihubungkan, kemudian direfleksikan, didiskusikan, itu mungkin lebih bermakna, Bu, proses pembelajarannya.
gitu. Yang menarik nih, yang ingin saya gali di sini. Ini kan buku-buku yang dikeluarkan ini semuanya gratis ya. Itu bagaimana nih Pak? Menggandeng berkolaborasi dengan pihak-pihak penerbit kah atau bagaimana? Ya, untuk buku kelas kreatif itu kan sebenarnya kita ada donasi Bu awalnya gitu kan, ada donasi karena semua kegiatan IDP itu kan gratis. Ada satu yang berbayar tapi saya sampaikan ini kita berbayar ya, tapi nanti untuk membiayai gitu kan kegiatan workshop berikutnya gitu. Hanya satu kali kalau nggak salah saya berbayar waktu itu, sisanya kita gratis lagi. Kemudian ya saya mencari dana kepada orang tua, kemudian ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan musim panas ya, summer school, kemudian ada dana sisa juga kita gunakan untuk IDP waktu itu. Donasi itu untuk satu buku Bu awalnya gitu kan, untuk satu buku, untuk buku kelas kreatif saja. Tapi saya pikir wah ini dananya cukup banyak nih, kita dapat 7 juta waktu itu. Nah, diputer-puter dari kelas kreatif bisa dari satu buku kelas kreatif bisa jadi kelas inspiratif, bisa jadi kelas digital gitu kan. Beranak-anak ya, Iya, jadi banyak gitu kan. Kemudian ketika kita menjual pun itu hanya mengganti biaya cetak saja gitu. Biaya cetak yang kita belum pernah deh kayaknya menjual di atas tinggi 70.000. berarti ya, Ya. terjangkau. Ya, dan yang lain-lain juga kita memang konsepnya hanya menutup untuk biaya cetak dan untuk running the community aja Bu. Karena kan ketika ada webinar itu selalu ada door prize, dan door prize itu kita gunakan dana-dana dari penjualan buku, atau misalnya ada yang pesan sertifikat gitu, kita gunakan untuk dana door prize itu. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini ketika saya meminta misalnya ya kepada pembicara, dosen-dosen ataupun misalnya rekan-rekan lain untuk menjadi pembicara, saya bilang dari awal, maaf ya kita tidak memberikan apapun nih kepada pembicara. Alhamdulillah semuanya Wakaf ilmu ya Pak ya. Ya, semuanya mau kok Bu gitu kan, untuk pendidikan kita semuanya ya. Untuk menjadi pembicara, iya. Jadi ya itu sih yang saya sukai dari komunitas, asal kita visi sama aja Bu. Asal kita visi sama dan udah melihat gitu kan, oh ini seperti ini visinya gitu kan, non komersil, kemudian kita tidak gunakan ini untuk menggalang dana dan lain sebagainya. Para pembicara juga oh ya udah kita mau ikut terlibat, dan sampai hari ini ya kita running webinar per 2 minggu ya semuanya free gitu, ke pembicara juga free gitu, kita tidak ada memberikan kontribusi ya artinya. Karena memang visinya udah sama, kita ingin membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia, betul sekali. Gitu. Dan mudah-mudahan tidak selesai sampai dengan tahun ini saja ya Bu ya, artinya selesai pandemi juga kita terus berlanjut gitu. Nah untuk target ke depannya ini bagaimana nih untuk kelas kreatif sendiri? Sebenarnya untuk target sendiri belum ada yang secara spesifik ya Bu ya, artinya belum ada yang secara spesifik kita ingin seperti apa gitu kan dari bentuk komunitasnya gitu. Cuman yang pasti kita kalau dilihat dari perkembangan kegiatan tuh udah mulai agak melebar cabangnya gitu ya. Mulai dari awal-awal hanya teknologi, kemudian lanjut kepada klub bahasa Inggris, kemudian lanjut ke public speaking. Iya, kemudian ke menulis gitu kan. Jadi ya arah kedepannya sih memang lebih kepada kita lihat dulu deh tuntutan yang tuntutan yang ada apa gitu kan, di trennya apa, kemudian kita coba di komunitas kita coba penuhi gitu kan, tidak harus secara mandiri oleh saya sendiri gitu kan, oleh rekan-rekan lain juga saya pikir berkolaborasi ya. Iya, berkolaborasi, karena dari S1 sampai profesor saya yakin ada Bu di kelas kreatif. Iya, jadi kita mulai dari nol nih kayak di pom bensin. Jadi semuanya mulai dari nol. Jadi ada yang Bapak Ibu doktor juga ya. Ya kita mulai belajar lagi bersama. Artinya tidak ada siapa yang superior, siapa yang inferior. Nah, semuanya sama saling deh. Mengisi ya. Iya, betul Bu, saling mengisi gitu Bu. Jadi tidak ada superior, itu malah lebih nyaman gitu kan. Betul, lebih nyaman. Kita tidak harus saling karena kan ada
ada struktural ya, ada beberapa komunitas Betul. organisasi itu ada struktur gitu. Senioritas seperti itu. Kualitas gitu kan, atau PNS dan honorer misalnya Ah, gitu ya. iya. Atau misalnya udah pejabat dengan yang biasa saja. Di sini kita enggak, kita semuanya sama gitu kan, dengan multi atau latar belakang yang berbeda-beda ya, kita konsepnya sama, kita belajar bersama begitu Bu. Iya, luar biasa Pak Dadan. Ditunggu nih, semoga COVID ini segera berakhir, kita bisa tatap muka ya, dari sisi eh, ngobrol barengnya tuh asik kayaknya nih kalau berkumpul bareng gitu kan ya. Iya, iya. Semoga sukses selalu ya Pak Dadan dengan kelas kreatifnya. Amin, amin Bu. Ya. Ya, tak terasa sudah 1 jam kita ngobrol ini. Sahabat Edu, itulah tadi bincang santai dan semoga menginspirasi semuanya bahwa setiap individu itu pasti memiliki potensi ya, dan potensi setiap orang harus dikembangkan dan selalu diasah. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman bukan untuk menonjolkan diri, tetapi lebih bersifat bahwa kita ingin memajukan pendidikan Indonesia. Selamat Hari Raya, selamat HUT RI ke-76, dan juga selalu semangat buat kelas kreatif Pak Dadan. Sukses selalu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali ya. Bersama Edukasi, inspirasi cipta dan karya, tantangan menghadang, pejuang melanglang. Selamat